Abdul Rasid Al-Mukarram, Jami' Ahlul Bait, seluruh keluarga besar Pak Abdul Rasid, serta para asatidz serta anak-anakku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fi hadhihi al-munasabah, kailan sampai di lugha Arabiyah Pak? Naam. Oke Bu, pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ah, aman aja, campur aja ya. Fi hadhihi munasabah waliyah qadarna ala hudur fi batuah wajanan. Mudah-mudahan langkah kita ini, apalagi dalam keadaan puasa Ramadan, akan selalu dicatat sebagai amal ibadah yang baik. Salawat dan salam senantiasa kita terlalu kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga kelak yaumil qiyamah. Kami berbahagia, kami di sini tidak ceramah tapi kilas balik sejarah. Kilas balik sejarah awal-awal kita asifat membuka di tahun 94. Alhamdulillah, Ustadz Rasid ini angkatan ketiga, yang mana saya sendiri itu wali kelasnya. Masya Allah. Kelasnya ya kelas 3. Waktu itu satu kelas Sanawiyah. Akhi putih itu campur di Basrah, di lantai 3 ada tangga putar besi itu. Nah, dekat itu kelasnya, yang sekarang udah rata. Di situ kelasnya. Kurang lebih 30 berapa saja. Saya lupa juga ini. Antara putra-putri itu 40-an ya. Salah satu di antara kita kelas 3 yaitu Ustadz Rasid ini, kemudian ada kalau Fauzan itu di atasnya angkatan kedua yang sekarang suami Ustadz Harum. Saya sudah banyak lupa itu nama teman-teman kita itu. Di situ kita betul-betul menjalankan pendidikan itu 90% itu KMI Guntur. Habis karena kita sholatnya selalu di kamar, kecuali Jumat baru ke masjid. Yang dulu masih Masjid Amal Muslim Bakti Pancasila. Jadi kita sholatnya itu seminggu sekali baru ke masjid. Di selama 5 waktu itu sholatnya ya di kamar. Ya saya sendiri imam, ganti dengan Ustadz Izzat, dengan Ustadz Abdurrahman, ya, ada Ustadz Rahmatullah Hilyan, ada Ustadz Rahmani yang sekarang di Baitul Makmur Manggar, ada Ustadz almarhum Haji Asbullah Ismail, bapak daripada Ustadz Abdul Wahab dan sebagainya. Nah, kita gantian. Tiap habis sholat, waktu subuhnya itu panjang, karena kita tidak mengikuti sholat di masjid. Begitu selesai, langsung kita sendiri, saya Ustadz Ijat, almarhum Ustadz Sirajuddin, menyampaikan langsung mufrodatnya. Kosakatanya langsung kita yang menyampaikan. Dalam seminggu 2 kali itu muhadasah. Di hari Selasa pagi itu muhadasah. Di depan rayon Basrah, dulu namanya masih Basrah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3
Ya, kemudian ini kelas 3 sudah ada 1 aliyah, 2 aliyah sudah ada. Nah, 2 aliyah itu sudah ada. Jadi di Pekanbaru itu yang gabung putra dan putri. Tapi ya karena baru sedikit santrinya, kita ini masih lengkap, ya bisa kita atasi semua. Dulu yang sering menghakimi mereka itu saya. Mahkamah lungguhnya itu ya saya, Ustadz Ijat, Ustadz Sirat, Ustadz Solah, Ustadz Rahmani. Yaitu mahkamah lungguhnya, ya mahkamah Kisrul Amennya. Yang ngatur dapur ya saya. Karena masih sedikit, masih kita bisa mengatasi. Sehingga betul-betul bahasa itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Mungkin Ustadz masih banyak ingat ini ya, bahasa-bahasa Arabnya ya, yang sering kita sampaikan itu masih banyak ingatnya dibandingkan yang sekarang ini betul-betul jauh berbeda ya, kualitasnya berbeda. Kita mengkeras agar terlambat sedikit udah rotan. Iya, tapi alhamdulillah nggak ada yang protes. Yang paling sering itu ya saya, Ustadz Rahmani, gebukin itu terlambat ke kelas, waktunya lari pagi, ya tidak ikut lari pagi, ya tamarot fil hujroh, kita paksa kita bangun, yang malam-malam hari, ya kabur malam hari, atau mungkin sembunyi di masjid. Dulu masjidnya belum seperti ini. Nah itu sering itu ya, yang kalau lepas juga dari yang pacaran seperti ini ya ada aja. Tapi pakai kertas, surat-suratan. Kalau sekarang kan menggunakan aplikasi, menggunakan medsos. Nah, dulu kayak kertas, ketahuan ya saya berdirikan di panggung. Ya panggungnya kalau mungkin aku pernah lihat dulu foto-foto yang lama itu, ya di situ saya berdirikan. Ketika ada acara lomba pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, atau ketika ada acara dan sebagainya, saya berdirikan nih satu pasang kiri kanan, dan itu menjadi ya pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Ya kalau angkatan 1, 2, 3, 4 itu saya masih banyak hafal mereka ini. Kemudian angkatan pertama itu paling banyak hafal. Karena santri pertama 28. Kata Yuyun dan Ustadzah Rahmat. Ada lagi yang di dalam itu Sofiati, Sulistiawati, Gufron. Nah itu Sapri, Bukhari, Julkifli. Yang kecil-kecil itu kayak Haki. Jadi saya lebih banyak hafal. Rubi Hartono. Ada yang itu Maria Ulfa, Jus Mirna yang dari Samarinda. Nah, Maria Ulfa itu Sabir gitu. Ya. Ada 2 Sabir, yang Sabir satunya kelas ini ya, kelas 5 yang di bawahnya. Nah, dari Bunyu Tarakan itu Sabir juga namanya, cuma beda kelas, hanya beda 1 kelas saja. Nah ini adalah mereka semua itu sekarang berhasil. Alhamdulillah berhasil semuanya. Itu Alif Julian, itu semuanya itu sudah sekarang jadi orang semuanya. Tinggal si Bukhari sama Sapri yang belum jelas ini identitasnya. Itu satu yang paling gemuk, ya kan, Bukhari. Jadi kalau kita butuh EQ tidak sama seperti kita kan, tapi semangatnya. Tetapi mereka adalah semangatnya rajin mengangkat nasi dari Basrah ke Baghdad. Nah, di tahun ketiga itu Baghdad itu baru kita fungsikan. Di tahun ketiga untuk asrama putranya. Nah, yang di sekarang untuk MI, ya itu baru 1 lantai aja. Nah, di tahun ketiga ada bantuan dari pemerintah, ya kita dapat bangun satu ruangan sudah.
bocor, nyambung lagi tahun berikutnya, tahun kelima dapat bantuan lagi 2 lokal sehingga nyambung 2 lantai, dan terakhir tahun 2007 itu dapat bantuan full 3 ruangan langsung diatapin, sehingga di sana semuanya menjadi asrama putra. Tahun 2007 itu sudah, sehingga putri sendiri, putra sendiri. Dan tetap kita belum bisa menggunakan masjid. Masjid itu mulai dirubah itu mulai 2007, 2008 itu sudah mulai pelan-pelan dibongkar. Pasang pondasi di tengah masjid itu, pasang pondasi cor di 4 tiang. Nah itu baru pelan-pelan, sehingga di tahun 2010 itu mau diresmikan oleh gubernur itu Kementerian Agama Pak Farid Bajeti selaku wakil gubernur. Kita tolak, kita kasih surat karena semua surat-surat berkasnya ada di Yayasan Asyifa. Itulah Yayasan Muslim Amal Bakti Muslim Pancasila. Bisa dibilang itu masjidnya Soeharto. Nah, seperti itu. Karena kita mengajukan masjid itu tahun 1989. Kita Yayasan mengajukan ke Yayasan Amal Muslim Bakti Pancasila untuk dibangun masjid dengan syarat menyiapkan tanah ukuran 50 kali 50. Kita beli tanah itu 50 namun untuk bangunan masjid itu 40 kali 40. Jadi luas tanah masjid itu adalah 40 kali 40. Nah kemudian di tahun 2011 dan seterusnya dilebarkan, jadi antara masjid itu yang badan masjidnya itu dengan jalan itu memang panjang. Pagar itu adalah perluasan wakaf atau beli dari hati suci almarhum. Jadi kilo 4. Di tahun 1998, 97 sebelum Soeharto lengser itu aliyah kita sudah ada aliyahnya, kemudian pramuka kita ini paling ditakuti ya oleh pramuka-pramuka yang ada di Balikpapan. Namanya itu Scorpion. Kalau lihat foto-fotonya itu sudah, kalau sudah masih Pak ikut ya kalau Pak ikut, wah sudah gak ada harapan kita. Itu sudah dari tahun 1998. Itu sudah di Balikpapan sudah ditakuti sudah. Sampai pernah ikut ke Jambore. Yang ikut tuh ya itu yang santri pertama itu si Alif Julian, Fahrudin, Zulkifli. Biasa terusnya itu pramuka semua ya. Antum juga tahun 2000 ya. Yang di Gontor, pramuka Gontor beliau ikut. Ketika ada Jambore yaitu di Gontor, kita diundang di bulan Syawal ya. Kita mengutus satu tim, termasuk beliau ikut, masih naik kapal. Yang itu pembimbingnya itu Ustaz Nasir ya. Ustaz Nasir yang jadi MC kocak itu. Sekarang di Timur Tengah ya. Itu sudah pulang. Sejak Covid kemarin ya. Tuh. Nah, itu Ustaz Nasir yang menjadi pembimbing pramuka. Terus beliau ini sempat ikut pramuka di Gontor. Kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak ikut. Kemudian ikut lagi sekali itu Ustaz Bambang yang menjadi mabikolinya. Baru ada yang ngirim ke sana dan Gontor ke pramuka. Nah, ketika Syawal itu di Gontor tuh ramai memang. Itu dari muda-muda alumni ini diundang untuk partisipasi ikut lomba pramuka penegak dan penggalan. Nah, seperti yang kita lakukan di pondok kita ini, makanya dari mana asal usulnya ada pramuka LPP, ya LP 23 itu sebenarnya dari sana berawal. Mulai dari zaman Ustaz Nasir, ya, kemudian Ustaz Bambang, kemudian sekarang Ustaz Jarkas. Ini kelas balik sejak kita di kelas 4,5 dan itu tak lepas juga dari namanya gangguan-gangguan yang roh halus itu banyak dan bahkan lebih ngeri
ketika wali kotanya Pak Haji Imdad tahun berapa saja? Tahun 2000 ya, Pak Imdad itu ya, wali kota tahun 2000. Sampai beliau itu inginnya membantu kita karena tiap tahun itu kesulitan terus. Dan habis-habisnya. Jadi satu yang pertama, yang kedua, Magdalena itu apa lagi itu? Pelangganan. Magdalena sekarang dia jualan ikan di Manggar, dia ngambil dari nelayan, nah dia kumpulkan, dia suplaikan. Tapi jenis ikan yang super kayak ikan tuna, tenggiri dan sebagainya itu. Mereka pernah hubungi saya, nawarkan si Magdalena. Itu tiap tahun, bahkan tiap hampir hari-hari itu udah ngurusin anak kesurupan, terus habis. Akhirnya Bu Imdad, Bu Azimah itu kan mengundang kita, saya Ustadz Gulmar, kemudian Ustadz siapa itu ke rumah jabatan wali kota yang masih di Ring Road. Ya yang di dekat speaker itu ya, rumah di situ, rumah jabatan wali kota di sana diundang. Kemudian beliau mencari ya mediasi lah atau paranormal. Alhamdulillah setelah itu nggak ada lagi. Ada lagi yang kesurupan, nggak ada lagi. Rupanya di situ ada tempat singgahnya itu dari kerajaan Pajajaran Jawa Barat, yaitu Harimau Putih, itu punyanya Prabu Siliwangi, itu yang mengganggu. Dan dimediasi oleh itu tadi Bu Imdad mencari orang-orang yang betul ilmunya bisa, dan alhamdulillah sudah melalui perdebatan sebagainya, mereka mau pulang tapi tolong diantar pulang, mau berang lautan nggak bisa berenang, pulang si macan putihnya itu tadi. Akhirnya diterbangkan dengan ilmu mereka. Alhamdulillah sejak itu sudah tidak pernah lagi ada yang namanya kesulitan di kilometer 4,5, sampai akhirnya tahun 2012 putranya atau Ahi itu pindah dulu ke Garowe kilometer 15 tahun 2012. Itu santrinya si Ustadz Akmal Kifaru. Itu kalau Akmal Kifaru itu akan siapa saja? Ya. Nah, ya, Akmal Ghifari itu nadinya Hekal Zazibni. Nah itu ya, yang pertama di situ ya seluncuran tuh dari atas itu pelosotan aja kan. Karena awal-awal santri baru ketika pindah di sana penerimaan langsung di kilometer 15. Dan di tahun 2014 kerjasama dengan Insan Kamil, kata kosong Gulung Tikar Insan Kamil. Hanya buktinya 2015 ya pindah ke Kilo 8 sebagian karena sudah tidak nampung lagi yang di kilometer 4,5, termasuk angkatannya Ustadz Najib, Saiful Bahri, Alwan, kan di Kilo 8. Nah itu Kilo 8 ya, buktinya itu ya Ustadzah Nuhana, Ustadzah Anissa Nuridayah, itu yang di Kilo 8 aliyahnya. Jadi yang pindah ke sana itu adalah aliyahnya. Sebagai pengasuhnya itu Ustadzah Umi Hani yang sekarang istrinya Ustadz Ridho, itu sebagai pengasuhnya di sana. Dalam perjanjian itu 10 tahun kita menggunakan, tapi oleh pengurus di sana yang tinggal di sana pas setahun aja kita diusir, kita disuruh meninggalkan dengan alasan mau dipakai buka, yaitu SMK Migas. Nah, akhirnya kita pindah pas setahun 2016 2017 pindah ke mana Daroin, akhirnya bergeser ke belakang Alkut kan, ke belakang Alkut dan ke Robito yang sudah ada 3 ruangan itu bantuan dari Kementerian Agama Provinsi Kanwil ini.
ada dapat 3 lokasi tersebut bisa dipakai anak-anak asal asrama. Dan gedung Madinah itu ya sudah mulai dibangun, dan wakafnya Haji Idam itu tahun 2016. Maka Haji Idam yang masih rumahnya sekarang di Ubud Qura itu, bila kemarin beliau sempat sebelum puasa itu menengok ke sana, beliau lumpuh, tidak bisa jalan karena pengapuran di tulang betis ini nggak bisa jalan, tidak hanya bisa di kursi roda. Bila kemarin sempat menengok ke sana, beliau terharu begitu cepat pembangunannya. Nah, sebelumnya itu diwakafkan oleh beliau ke Yayasan Ukhuwah. Selama 10 tahun itu tidak ada perubahan. Akhirnya oleh menantu beliau itu Pak Nugroho ketemu dengan ketua yayasan kita Pak Haji Suharyono, kemudian ketemu langsung hari ini sampai wakafkan, maka besok sudah ada santri yang tidur di sana. Dan betul ketika diwakafkan sore hari itu, besoknya sudah santri langsung kita pindahkan di sana. Ini untuk yang di Robitoh Wakaf Haji Idam. Kelas sejarah di Pondok Asyifa. Mungkin untuk kelas sejarah ini cukup sekian. Maka selanjutnya di bulan puasa yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara meningkatkan amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah tadarus. Syukur kalau sudah ada yang bisa selama mukim ini khatam. Ada yang sudah khatam selama mukim 5 hari? Belum ada. Ya diusahakan, ya dihatamkan, karena banyak waktu kalian kosong, ya dimanfaatkan untuk khatam Al-Quran. Kemudian sholat taraweh juga demikian, dan kegiatan-kegiatan yang ada diikuti dengan baik, jangan tidur saja. Nah, saya ingatkan untuk di Robitoh itu ya titik noklah, dinyalakan lampunya ketika sore hari, ketika pagi hari dimatikan lampunya dan sebagainya, ya. Karena tadi malam itu nggak dinyalakan, karena saya tiap malam kelanggar, jadi tahu kalau tidak dinyalakan. Di puasa ini kita niatkan ikhlas ibadah kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah ya kita akan kembali. Tidak ke lain lagi, ya kepada Allah aja. Kita dijadikan oleh Allah, ya. Kemudian kita juga dikembalikan oleh Allah. Maka selagi kita masih ada umur, maka perbanyaklah ibadah sholat. Tentunya dibarengi dengan zakat atau sodakoh. Jadi yang bisa menolong hambanya dalam kubur itu ya hanya 3, ya, hanya 3. Yang pertama itu ilmu yuntafa'u bihi, yang bermanfaat baginya. Yang kedua adalah sodakoh jariyah, dan yang ketiga itu anak yang soleh. Seperti apa nih yang soleh itu? Ya, nah, yang mendoakan orang tuanya. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Dalam hadis dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ya kan? Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana kalian ini mengambil surga itu? Ayo, gimana mengambil surga yang ada di bawah telapak kaki ibu? Kalau surganya istri, itu ada sama suami, ya.
Maka jangan sekali-kali membantah kepada orang tua, lebih-lebih pada ibu. Malaikat ibu itu, doanya itu loh yang bahaya ya. Kalau dia sudah merasa jengkel, merasa tidak enak, merasa sedih, gelisah pada anaknya, jangan sampai ibu kita itu mengucapkan kata-kata yang merugikan kita sendiri. Bahaya itu ya. Maka kita harus mengambil apa tadi, surga di bawah kaki telapak kaki ibu dengan cara yaitu satu, minta keberkahannya, dua, minta keridoannya, tiga, minta keikhlasannya. Tiga ini supaya ibu kamu itu betul-betul memberkahi kamu, meridhoin hidup kamu, ikhlas dalam berdoa untuk anak-anaknya. Ya. Pentingnya ibu ini ya. Maka banyak dia di situ katakan ibu dan ibu sampai 3 kali. Ini ya, percaya nggak percaya silahkan dicoba ya. Maka dari itu berbuat baiklah kepada khususnya ibu, lebih-lebih juga bapak. Nggak usah ada apa itu istilah-istilah itu kabur dari rumah, nggak pulang sehari 2 hari, rugi. Ujung-ujungnya pasti kamu pulang. Ya, kalau nggak pulang ke rumah, pulang kemana? Ayo, kabur seminggu masih bertahan, nggak pulang. Sebulan, ayo masih tahan, tidak pulang, kelaparan. Masa selama sebulan neping rumah teman, absen di rumahnya 1, kedua, ketiga, keempat, bosan. Pasti ujung-ujungnya akan pulang. Nah itulah, maka jangan sampai kita tuh ada rasa benci, rasa dendam, sakit hati sama orang tua. Itu namanya ketulahan. Ya, ketulahan itu namanya. Jangan ada. Kalau sampai yang membesarkan kamu dari bayi sampai sekarang siapa? Ini Pak D kamu. Enggak, itu pasti orang tua. Ya itulah makanya ya, kapan lagi kita bisa berbakti kepada orang tua ya. Biarpun orang tua sudah tua banget, enggak bisa jalan, kalau mau ke kamar mandi diangkat, ya kan harus ikhlas, ikhlas, ridho. Kenapa? Ketika kamu bayi digendong, ayo berapa tahun? Ayo, iya kan? Dimandiin. Sekarang giliran bapak ibu kamu minta kamu mandi, dia dimandikan, minta kamu ya angkat ke kamar mandi. Masa kamu nggak berani, nggak mampu? Ini sungguh jadi anak yang durhaka. Nah disitulah akan kelihatan anak-anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua atau anak yang durhaka. Kecamkan ini ya. Disitulah akan kamu dapatkan keberkahan, keridhaan dan keikhlasan orang tua. Menurut kafan bihada ma'astati'an takalam fi hadil munasab al-ghaliyah wa idha wajatum al-khairat al-hasanat at-ta'qib bi ahsani ma yuqim wa idha wajatum hunaka al-khata kasir al-khata antukul hafa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.